menjelaskan tentang eksplorasi bentuk dan genre musik. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh Rangga. Di sini akan membahas tentang struktur musik dan genre musik. Setiap hari kita mendengar beraneka ragam bunyi seperti klakson dari sepeda motor dan mobil, suara manusia berbincang, radio, televisi, dan kicau burung. Namun tidak semua bunyi tersebut dapat dianggap sebagai musik. Sebuah bunyi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar bisa disebut sebagai karya musik. Kata musik berasal dari kata Yunani yaitu musiko yang artinya adalah dewa keindahan yang memiliki kekuasaan di bidang seni dan keilmuan. Musik kemudian diartikan sebagai bidang keilmuan atau aliran seni yang menggunakan nada dan suara atau kombinasi hubungan temporal untuk menyampaikan ekspresi, pesan atau nilai-nilai seni kepada orang lain dalam satu kesatuan dan kesinambungan. Di dalam eksplorasi bentuk dan genre musik, kita harus memahami struktur musik. Struktur musik sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antar unsur-unsur musik dalam membentuk suatu karya komposisi musik. Unsur-unsur dasar musik yang mempengaruhi terbentuknya struktur musik antara lain irama, melodi, harmoni, dan ekspresi. Unsur-unsur tersebut akan membentuk sebuah komponen baru dalam kerangka musik yang lebih besar disebut musik. Komponen struktur musik itu sendiri meliputi notif, tema, fase, dan cendence. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai motif adalah sekelompok nada-nada linear yang tidak terlalu panjang dan didesain atas dasar figur ritmis atau melodis tertentu. Motif merupakan struktur lagu yang paling kecil dan mengandung unsur-unsur musikal. Sebuah motif biasanya diulang-ulang. Motif dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu motif independen, motif dependen, motif turunan, motif spontan, motif figur. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang motif independen. Motif independen adalah unit kecil yang terisolasi dan di dalamnya telah memiliki suatu ide musikal yang lengkap. Lalu, motif dependen adalah suatu motif yang digunakan bersama dengan materi lain dalam rangka melengkapi suatu ide musikal yang panjangnya setara dengan frase. Yang terakhir adalah motif turunan. Motif turunan adalah motif yang diturunkan dalam tema sebelumnya atau kadang-kadang mengantisipasi kedatangan tema. Setelahnya, motif turunan ini banyak dijumpai dalam karya-karya besar simfoni. Motif turunan diproduksi melalui suatu proses fragmentasi yang terjadi dari sebuah proses tema yang diekstrakan untuk melakukan perluasan. Selanjutnya terdapat juga motif-motif lainnya, yaitu motif spontan. Motif spontan ini adalah sebuah motif yang tidak diturunkan dari tema bisa yang datang sebelumnya atau akan datang sesudahnya. Lalu ada motif figures, adalah figur-figur bermotif yang merupakan suatu rancangan yang digunakan untuk mendeskripsikan figurasi-figurasi kecil. Motif ini terbentuk setelah sebuah motif asli dan digunakan dalam deretan-deretan untuk membentuk alur melodi. Dan yang terakhir ada motif melodi, yaitu melodi yang didasarkan atas penggunaan motif figur. Nah, di dalam struktur musik selanjutnya ada yang disebut dengan tema. Tema merupakan ide pokok yang mempunyai unsur-unsur musikal utama. Dalam sebuah komposisi tema masih harus dikembangkan lagi hingga terbentuknya sebuah komposisi secara utuh. Sebuah karya bisa mempunyai lebih dari satu tema pokok yang akan mengalami pengembangan selain tema struktur musik. Selanjutnya ada kalimat atau frase. Kalimat atau frase adalah sejumlah ruang birama yang biasanya 8 atau 16 birama. Sebuah kalimat musik atau periode terdiri atas dua anak kalimat, yaitu kalimat pertanyaan dan kalimat jawaban. Kalimat pertanyaan merupakan awal kalimat atau sejumlah birama, biasanya 1-4 atau 1-8 kalimat. Ini biasanya disebut dengan frase tanya atau frase depan, karena biasanya berhenti dengan nada yang mengambang. Umumnya di dalam kalimat pertanyaan
terdapat akor dominan, lalu kalimat jawaban merupakan bagian kedua, biasanya biramanya 5-8 atau 9-16. Kalimat ini biasa disebut dengan frase jawaban atau frase belakang. Suatu kalimat dalam lagu, kalimat jawaban umumnya jatuh di akor tonika. Lalu yang terakhir di dalam struktur musik ada yang disebut dengan kadens atau kadensi. Kadensi atau kadens adalah bunyi nada rendah yang mengikuti nada tinggi yang ada sebelumnya. Secara umum, kadensi memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penanda berakhirnya suatu frase dan sebagai penanda memulai suatu yang lain. Kadensi juga dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu kadensi autentik, plagal, desepsif, dan setengah. Kadensi autentik. Kadensi autentik memiliki karakteristik yang tegas. Kadensi autentik juga tidak hanya berfungsi sebagai mengakhiri suatu kalimat bagian atau sesi, tetapi juga dapat mengakhiri keseluruhan komposisi. Sedangkan kadensi plagal sering digunakan untuk menutup keseluruhan karya musik yang menggunakan sistem modal seperti musik atau komposisi motif. Lalu kadensi deseptif. Kadensi deseptif adalah pergerakan akor yang menuju akor 6 atau dari akor 5 ke harmoni. Apapun yang tidak terduga kehadirannya, jenis kadensi ini memiliki kecenderungan menipu pendengar, mengharap akor berikutnya sebagai solusi yang tegas. Namun, dalam kenyataannya, menuju akor-akor lain yang berada di luar dugaan pendengar. Dan yang terakhir adalah kadensi tengah atau akor-akor kadensi. Tengah biasanya bergerak dari akor apapun menuju ke akor 5. Meskipun begitu, dalam musik abad ke-19 dan ke-20, kadang-kadang kalimat musik berakhir pada akor 2-3 atau 4. Sehingga hal ini perlu dipertimbangkan sebagai kadensi setengah. Nah, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang genre musik. Di dalam genre musik, kita akan membahas tentang genre musik formasi permainan musik, menghasilkan karya musik berdasarkan struktur dan genre musik. Dan yang terakhir, memainkan dan menampilkan karya musik berdasarkan bentuk dan genrenya. Mungkin kalian sudah sering kali mendengar tentang istilah genre musik. Genre musik atau sering kali disebut dengan aliran musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu sama lain. Sebuah genre dapat diklasifikasikan berdasarkan teknik, gaya, konteks, dan temanya. Genre musik juga dibagi menjadi dua, yaitu musik tradisional dan musik non-tradisional. Musik tradisional adalah jenis musik yang lahir dan berkembang dari kebudayaan suatu daerah, kemudian diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan musik non-tradisional tidak lahir dari budaya suatu masyarakat. Musik non-tradisional atau yang sering kali disebut sebagai musik modern tidak lahir dari budaya suatu masyarakat tertentu, tidak seperti musik tradisional. Di dalam musik tradisional terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada dipelajari secara lisan oleh karena diwariskan secara turun-temurun. Musik tradisional lebih sering dipelajari secara lisan dari satu ke generasi lainnya. Berikutnya, yang kedua ada sifatnya informal, artinya musik tradisional lebih sering digunakan sebagai sarana hiburan masyarakat. Yang ketiga ada menggunakan bahasa daerah. Ciri khas dan utama dari musik tradisional ialah menggunakan bahasa daerah dengan alunan musik yang khas, dan yang terakhir menggunakan alat musik daerah itu sendiri. Selain menggunakan bahasa daerah, pembawaan musik tradisional juga menggunakan alat musik daerah, misalnya gamelan, kecapi, kolintang, dan yang lainnya. Lalu ada disco dangdut. Jenis musik dangdut ini merupakan salah satu jenis musik yang digemari terutama pada tahun 1990-an. Lalu dangdut campuran. Jenis dangdut ini dinamakan campuran karena dalam satu buah lagu terkandung beberapa jenis unsur musik. Dan yang terakhir adalah rock dangdut. Jenis dangdut ini merupakan perpaduan antara musik dangdut dengan rock. Jenis dangdut ini menimbulkan persaingan dengan musik yang juga sedang hits pada saat itu. Nah, di dalam genre musik ada juga yang disebut dengan formasi permainan musik. Berdasarkan bentuknya, musik dapat dibedakan menjadi 3,
macam, yaitu musik lokal, instrumental, dan campuran. Musik vokal adalah musik yang dihasilkan oleh suara manusia. Musik vokal sangat bergantung jenis vokal yang dimiliki penyanyi. Lalu, apa yang disebut dengan musik instrumental? Musik instrumental adalah musik yang dihasilkan dari beberapa alat musik. Dan yang terakhir ada musik campuran. Musik campuran adalah perpaduan antara suara manusia, yaitu vokal, dan alat musik yang disajikan secara bersama-sama di dalam musik instrumental. Terdapat beberapa bentuk penyajiannya, yaitu secara solo, duet, atau trio, kuartet, dan juga orkestra. Solo yaitu bentuk penyajian musik yang hanya menggunakan satu alat musik saja, sedangkan duet bentuk penyajiannya yang menggunakan dua alat musik yang berbeda dengan trio. Bentuk penyajiannya musik yang menggunakan tiga alat musik yang berbeda dari kuartet, yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan 4 alat musik yang berbeda, sedangkan orkestra kelompok ensemble yang besar masing-masing alat musik dimainkan oleh sekelompok pemain di bawah pimpinan seorang kontaktor atau dirjen. Nah, sekarang kita masuk ke musik vokal. Untuk dapat penyanyi dengan benar dan menghasilkan suara merdu, ada teknik tersendiri. Yang perlu dilakukan teknik vokal meliputi kejelasan pengucapan, pemenggalan kalimat yang benar dalam lagu atau frasering sikap tubuh saat bernyanyi, dan kemampuan menyanyikan nada tinggi atau rendah. Yang pertama kita bahas adalah artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam lirik lagu dengan benar sesuai bahasa yang digunakan. Lalu, apa itu frasering? Frasering adalah melakukan pemenggalan kalimat yang baik sehingga isi lagu akan dapat dimengerti dengan mudah. Lalu, teknik vokal yang selanjutnya adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau saat bernyanyi. Dan yang terakhir adalah teknik pernapasan yang merupakan hal yang sangat penting dalam menyajikan penyanyi. Jika penyanyi mampu mengatur pernapasan dengan baik, lagu akan terdengar merdu dan lagu enak didengar. Teknik pernapasan dalam vokal dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu teknik pernapasan dada, perut, dan diafragma. Pernapasan dada dilakukan dengan menghirup udara ke dalam paru-paru bagian atas saat melakukan pernapasan dada akan menggembung. Jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk nada-nada rendah. Lalu dalam vokal, pernapasan perut dilakukan dengan menghirup udara dan memasukkan ke rongga perut hingga menggembang besar. Pernapasan perut biasanya digunakan untuk menghasilkan suara sangat keras. Namun teknik pernapasan ini kurang efektif untuk vokal atau bernyanyi. Hal itu karena udara akan cepat keluar dan kehabisan nafas serta membuat paru-paru lemah. Dan yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Diafragma ini sendiri merupakan rongga di antara dada dan rongga perut. Ketika diafragma menegang dan lurus, hal itu membuat rongga dada dan rongga perut menjadi longgar sehingga volume bertambah, dan pernapasan diafragma ini merupakan pernapasan yang paling baik untuk bernyanyi. Contohnya nanti akan diselipkan sebuah video. Nah, selanjutnya kita masuk ke musik campuran. Bentuk penyajian musik campuran dapat berupa band, orkestra, ensemble, dan big band. Band adalah kumpulan yang terdiri atas 2 atau lebih musisi yang memainkan alat musik ataupun bernyanyi. Orkestra adalah gabungan dari sekelompok musisi yang menyanyikan alat musik bersama-sama. Umumnya musik yang dimainkan adalah musik klasik. Lalu ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama pula dengan menggunakan beberapa alat musik baik sejenis maupun berbagai jenis, kemudian memainkan lagu dengan ensemble yang sederhana. Dan yang terakhir adalah big band. Big band merupakan satu jenis ensemble musik terdiri dari musik jazz yang biasanya terdiri atas 10 musisi atau lebih dengan 4 bagian, yaitu saxophone, trompet, trombon, dan bagian irama atau perkusi. Dan yang terakhir dalam menghasilkan karya musik berdasarkan struktur dan genre musik, sebaiknya kita mengikuti langkah-langkah berikut ini
kesedihan, kebahagiaan, petualangan, cerita hidup, dan sebagainya. Lalu tentukan genre akan mudah ditentukan jika Anda sudah menentukan tipe lagu yang tadi sudah disebutkan. Setelah itu tentukan nada atau kunci dasar. Kunci dasar dan nada dasar sebagai patokan range atau wilayah nada-nada yang dapat dijangkau kunci dasar. Lalu selanjutnya masukkan dari beberapa tinggi nada yang dapat dicapai oleh pemusik yang membawakan karya Anda. Langkah selanjutnya yaitu membuat nada dari awal hingga akhir dengan mengembangkan kunci dasar yang telah Anda tentukan. Lalu setelah itu bawakan karya Anda secara penuh. Anda dapat mencoba membawakan karya dari awal hingga akhir agar kombinasi dari struktur dan musikalitas yang Anda buat dapat dikoreksi dan dirasakan. Dan yang terakhir adalah koreksi dan tambahan variasi untuk mempermudah lagu Anda. Jika Anda dirasa sudah bagus karya Anda, lalu koreksilah kepada orang yang mendengarkannya. Anda juga dapat memberi variasi-variasi dalam karya Anda agar lebih indah. Nah, setelah kalian berhasil dalam membuat sebuah karya musik, kita akan menampilkan karya musik tersebut berdasarkan bentuk dan genre musik dalam pertunjukan musik. Ada beberapa bentuk penyajian yang erat kaitannya dengan tujuan dan jenis musik yang disajikan. Dan berikut bentuk-bentuk penyajian musik. Penyajian musik bisa dilakukan dengan tunggal, kelompok musik terbatas, penyajian musik orkestra, dan penyajian musik elektrik. Penyajian musik tunggal adalah bentuk penyajian musik yang menampilkan seseorang memainkan alat musik tertentu seperti memainkan piano, biola, atau gitar. Lalu penyajian kelompok musik terbatas merupakan penyajian kelompok musik dan beberapa gabungan alat musik tetapi terbatas. Contohnya bentuk buat alat musik bentuk trio, kuartet, alat musik sampai dengan bentuk ensemble terbatas. Lalu selanjutnya adalah penyajian musik orkestra, memerlukan peralatan instrumen yang lengkap dan pemain yang cukup banyak. Para pemain musik dituntut untuk disiplin tinggi dan harus menjaga kekompakan dan keharmonisan. Lalu yang terakhir adalah penyajian musik elektrik, merupakan penyajian kelompok musik dan dengan menggunakan alat-alat musik yang menggunakan listrik berkekuatan tinggi. Pada penyajian musik elektrik biasa